Santri yang khususnya yang kelas 1, kita tolong untuk mempersiapkan dirinya sebelum berpidato. Kita tolong di kakak kelasnya, terutama yang tidak untuk membuatkan kalian pidato supaya pas malamnya sudah bersiap-siap. Terus yang kedua, bagi teman-teman santri yang kelas 1, tolong carilah kakak kelas yang baik yang bisa mengajak kalian ke jalan yang benar. Ikuti kakak kelas kalian yang baik-baik, jangan ikuti yang buruk. Kita dibodohkan di sini untuk menjadi anak yang baik, bukan menjadi anak yang nakal. Sekian, assalamualaikum. Bagus ya. Adik-adik. Kalau tadi 15 menit, yang ini tergantung dari kalian. Dengarkan baik-baik supaya tidak terlalu panjang lebar dan tidak melebar kemana-mana penyampaiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sudah? Oke, saya tidak mau emosi, tidak mau marah-marah ya. Sampai ini anak malam sudah, jangan sampai malam ini lagi. Yang pertama, saya sampaikan ulang dengan lebih jelas untuk pidato. Pidato usahakan, betul-betul usahakan siapkan dengan baik dari temanya. Kemudian kemarin kita udah belajar teknik-teknik dasarnya, bagaimana caranya supaya bisa lancar, bisa lebih percaya diri ngomong di depan banyak orang. Tergantung dari maunya aja. Kalau memang mau bisa, latihan. Ada orang yang bilang mau tapi kerjaannya cuman tidur, kerjaannya cuman makan, kerjaannya cuman main. Ya, jadi tolong dipersiapkan lagi pidatonya. Adapun kaitannya tadi, temannya itu penyampaian. Kalau seandainya susah ya, kebanyakan di antara kita itu malas untuk mikir. Kalau di masa kami, khususnya saya pribadi, pidato itu kita buat sendiri. Jadi cukup di asrama nih, dari terbentuknya, mohon maaf ya, bukan terbentuknya, dari semenjak dipisah asrama, saya tidak tahu sebelum ngabdi ya di asrama bawah. Jadi sewaktu masih jadi santri, itu rata-rata semuanya sama. Dari kelas 1 sampai kelas 6, pidatonya yang bahasa Indo, bahasa Arab, Inggris, sama Sasak. Yang asrama ini aja. Yang asrama bawah saja yang pidatonya itu hanya Indonesia sama Sasak. Itu kode Indonesia ternyata masih kurang. Kenapa? Ya, minimnya kita yang mau untuk berusaha dan minimnya kita mau untuk baca buku. Kalau minta dibuatkan, itu lebih baik buat sendiri. Karena kalau kita buat sendiri adik-adik, berarti kita belajar untuk berpikir. Kita akan ingat nanti pidato yang kita buat itu apa yang akan kita sampaikan nanti. Ya, kalau dibuatnya sama orang, kita hafal lagi dia, susah jadi. Ya, susah jadinya nanti. Itu untuk pidatonya. Kemudian yang kedua, kelas 1, mungkin yang tidak hadir tadi ya. Untuk kelas 1 saya minta tolong menghafal. Ini sudah mendekati bulan suci Ramadan. Yang angkat tangan yang khatam. Yang khatam.
Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. 6 orang ya? Berapa? 13. Ada yang sakit. Dek, kalau kami mendekati bulan suci Ramadan, itu kami lomba. Lombanya itu, ya mungkin ini masih penting ya. Kita lomba duluan khotam jurumiyah. Alhamdulillah untuk amsilah banyak yang khotam sebelum masuk bulan Januari waktu itu. Deh. Nah, ketika mendekati bulan suci Ramadan, itu yang awalnya kurang lebih sekitar 10 orang, itu bisa jadi 30 orang. Khususnya yang ini, yang tahu rumah yang di depan Pondok Putri Nak Eli Jayadi. Ya, saya pribadi nih itu dalam hati saya harus lomba sama dia. Harus cepat-cepatan khotam. Ya, yang penting punya target dan punya kemauan. Ada orang yang mau khotam. Sebelum bulan suci Ramadan saya mau khotam. Tapi kerjanya cuma main pancu, main-main, tidur, makan. Ya, itu aja yang dikerjakan. Nanti ditanya sama walinya, Ustaz, sampai mana hafalan anak? Anak yang gimana kita mau bilang? Kita mau bilang sampai mahfudot. Nyatanya ada yang belum khotam bab kalam. Bahkan ada yang mungkin masih mentok di bab kalam sampai saat ini. Tergantung dari diri masing-masing. Itu untuk kelas 1 ya. Karena kalau nanti di hari Rabu, hari ini sini tidak nyetor, ini pasrah udah kewalahan. Bingung gimana caranya supaya sini ini betul-betul manfaatkan waktu dengan baik untuk nyetornya. Ingat nih, waktu nyetor serahkan, jangan mempersiapkan. Orang menghafal itu mempersiapkan, kalau nyetor itu menyerahkan. Nanti ingat, setiap mau masuk bawa kitabnya. Adapun yang sudah khotam tetap usahakan bawa kitabnya. Murojaah di kelas ketika jam kosong. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kebersihan. Kemarin kita tanya, siapa yang cinta kebersihan? Siapa yang suka asramanya bersih? Banyak yang angkat tangan. Tapi nyatanya apa? Ya, sampai harus nunggu kita ngamuk dulu. Nih utamanya nih, yang 2 ruangan, yang kakak kelas. Ya, intinya orang yang sadar melihat ada sampah langsung dipungut. Ingat nih, kalau mau terhindar dari penyakit, coba jaga kebersihan. Tadi yang pidato lama dia mikir apa pidatonya bahasa sastra. Ujung-ujungnya kebersihan. Boleh pidatonya hanya 1 detik. Atau mungkin boleh ada nyebutin judul aja. Tapi sesuai dengan apa yang disampaikan dari judulnya. Judul pidato tiang pada malam ini adalah menjaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa judulnya aja adik-adik. Tapi tidak praktekkan langsung. Cuma kita ngomong di depan. Kalau ujung-ujungnya suka buat sampah sembarangan. Ya, udah disediakan tong sampah, pakai tong sampahnya. Jangan dirusak. Tutupnya jangan dikemanain. Ya, jangan dibawa kemana-mana. 3, kebersihan. Ya, ini tidak lain dan tidak bukan untuk kepentingan bersama. Ya, mungkin egoisnya saya terlalu terbawa hawa nafsu ketika mendidik side, suka emosian. Tapi minta tolongnya kalau udah disampaikan dengan baik-baik, silakan langsung lakukan. Jangan nunggu kita ngamuk dulu. Gimana yang pasrah? Bisa? Yang kebersihan. Keamanan nih utamanya ya. Alhamdulillah dari 4 ruangan, mohon maaf ya, kalau saya ngecek siapa yang ruangan yang bersih, ternyata ruang besar. Alhamdulillah. Untuk yang lain saya tidak mau menjelekkan, nanti setelah ini dibersihkan. Daripada kita pakai cara-cara yang aneh-aneh ya, tong sampahnya kita bawa kemudian kita masukkan ke dalam ruangan, itu nambah-nambah kerjaan.
Jadi silahkan sampah yang ada, yang piket pungut, nanti teman-teman yang lain juga bantu. Ya, jangan layaknya jadi anak raja, mau dilayani terus. Paham adik-adik? Kalau mau cepat kerja sama. Ya, tapi kalau mau tidur dalam keadaan tumpukan sampah ya silahkan. Tapi jangan sampai nanti ada yang sakit kemudian minta izin pulang. Nah akhir-akhir ini juga nih yang izin pulang. Entah kenapa kok izin pulangnya itu sakitnya kayak dibuat-buat. Ini khawatirnya kita adik-adik sakit yang minta izin ini itu dibuat-buat sakitnya. Tapi mudah-mudahan yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sini yang ada di asrama, jaga kesehatannya, jaga kebersihannya, pola makannya dijaga, jangan terlalu banyak begadang dan sebagainya. Ya, 3. Kemudian yang keempat, keluar jangan lupa pakai topi. Ingat ya, ciri khas kita selain kitab adik-adik itu pakai sungguh atau pakai kopiah. Usahakan kopiahnya itu kalau untuk formal pakai kopiah warna hitam. Kalau nanti di kegiatan boleh nanti keluar boleh pakai kopiah yang bulat itu ya, yang putih juga boleh. Ya, untuk yang formal ini tidak pernah mungkin disampaikan sama guru-guru yang lain, tapi kita ingatkan kembali untuk yang formal pakai kopiah yang biasa nih, ya yang hitam. Bisa kira-kira? Coba ya, kalau tidak ada uang nanti minta sama orang tua. Insya Allah nih selama pun apapun permintaan kita kepada kedua orang tua, selama batasnya itu masih wajar, songko kita uang jajan insya Allah diberikan. Tapi kalau mondok tiba-tiba minta dibelikan motor, mohon maaf orang tua mungkin belum kesana. Ada yang diharapkan orang tua anaknya ketika mondok bisa kontrol diri. Nek daliah lalu, namun nek balik libur mungkin motor aja yang dikerjakan. Kalau di sini kita belajar untuk mengendalikan diri. Mohon maaf nih ya. Yang terakhir, ini untuk semua ya. Apa itu? Kalau seandainya sampahnya tidak dibersihkan, tapi mudah-mudahan dibersihkan ya. Kemudian begadang tetap paling tidak tidur lebih awal. Jangan sampai kegiatan kita di asrama itu kebanyakan main. Tetap kita lihat nih tadi ya, ketika sebelum kegiatan pagi, sebelum sholat isya pagi, sampai saya masuk ke ruangan yang ya, ruang besar tadi, Ustaz diginiin tangannya seolah-olah nantang. Saya sampaikan lagi yang mau nantang saya nggak kalah, tenaga kalian besar-besar soalnya ya, ini tulang semua. Kalau seandainya yang ngajak panjang yang modelnya mohon maaf ya, tenaganya kayak Zati mungkin udah patah sekalian. Saya yang patah detik, saya yang kalah duluan ya. Tenaga kalian itu besar semua dan manfaatkan tenaganya untuk hal-hal yang positif. Jangan panconya kebanyakan tapi belajarnya sedikit. Tenaga elit, belajarnya sulit. Selesai. Ya, oke deh itu saja yang perlu saya sampaikan. Setelah ini tolong tertib, jangan ribut, jangan buat kegaduhan. Kita jaga keamanan asrama bersama-sama. Tolong kurangi begadang untuk yang suka begadang ya. Rabu kelas 1 persiapkan dirinya dari sekarang untuk mengamal. Tetap baca. Oh ya, penutupnya tadi yang sholat nahdlatul ain. Untuk sholat nahdlatul ain, kalau memang belum hafal, silakan bawa wiridnya. Wirid atau selawat yang ada Fatihah-Fatihahnya. Baca dia. Kalau memang kesulitan untuk dihafal. Tapi kalau memang sudah dihafal, usahakan jangan bawa ya. Oke deh, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya, kita bisa amalkan bersama. Dan terakhir kita doakan adik-adik untuk kita semua di sini, kemudian orang tua di rumah ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
orang tua diberikan pelajaran rezeki di rumah untuk memberikan kita di sini fasilitas yang baik seperti beli buku, dibelikan baju dan sebagainya. Dan tadi yang sudah diberikan, tolong jaga pemberiannya ya. Al-Fatihah. Nah nanti setelah ketika doa niatkan juga untuk keluarga yang sudah tiada, orang tua yang sudah mungkin meninggalkan kita, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Ya, saya akhiri adik-adik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, pidato tadi kelas 1. Oh udah ya? Oh ya, kelas 2 ya, berarti besok ya. Petugas, nanti dah, biar cepat kalian istirahat. azan subuh kamar, miring subuh akhir, azan zuhur bolol, miring zuhur zadiano, azan asar ansor, miring asar aswan, azan maghrib ibari, miring maghrib fadil, salawat yusuf habis dan habis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'amirana natallataniya nahdatal ghanati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tafta alayna wa tarzaqana wa tafazana wa taghfirana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, Ya Hayy, Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. بسمك اللهم أحيا وأموت.